Hari itu matahari bersinar cerah, tapi hatiku terasa mendung. Sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangga kami bukan lagi rumah tangga yang sama. Dulu, rumah ini penuh canda tawa, penuh hangatnya obrolan, penuh doa yang selalu kami panjatkan bersama. Kini, setiap sudut rumah seperti membisikkan kesepian. Suamiku, Arman, semakin jarang menatap mataku. Kalaupun menatap, hanya dengan tatapan dingin, seolah aku bukan lagi orang yang pernah ia pilih dengan segenap janji suci. Tatapan itu menusuk, lebih tajam daripada 1000 pisau. Aku masih ingat jelas masa-masa awal pernikahan kami. Dia selalu menjemputku dari kantor, membawakan makanan kesukaanku, menatapku seolah aku satu-satunya wanita di dunia ini. Aku selalu percaya pada cinta kami, pada janji yang kami ikrarkan di hadapan Tuhan. Aku bahkan rela meninggalkan pekerjaanku setelah melahirkan, demi fokus mengurus anak dan keluarga, karena kupikir itulah yang akan membuat rumah tangga ini lebih kokoh. Namun semua itu kini terasa sia-sia. Arman semakin sering pulang larut malam. Jika kutanya, jawabannya hanya singkat, banyak kerjaan. Kadang ia hanya diam, seolah aku bukan pantas bertanya. Ketika aku menyiapkan makan malam, dia tak lagi menyentuhnya. Bahkan kalaupun makan, selalu dengan wajah tak puas, lalu komentar yang membuatku terdiam. Kenapa rasanya begini? Kamu masak nggak pernah bisa enak? Atau kamu emang nggak bisa masak dari dulu, ya? Aku aja yang terlalu sabar makan makanan kayak gini. Aku tersenyum getir, menahan air mata agar tidak jatuh di depan anakku, Naya, yang masih berusia 8 tahun. Aku tak mau anakku tahu bahwa hatinya yang kecil harus ikut terluka hanya karena orang tuanya tak lagi akur. Pernah suatu malam, aku menata rambutku, mengenakan gaun sederhana hadiah dari Arman di ulang tahunku 5 tahun lalu. Aku ingin menyenangkan hatinya, ingin mengingatkan bahwa aku masih wanita yang sama. Tapi saat ia melihatku, alih-alih memuji, ia justru tertawa kecil dengan nada meremehkan. Kamu tuh ngapain sih dandan kayak gitu? Mau kemana? Dasar kampungan, mau dandan cantik tapi nggak pernah bisa kelihatan bagus. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti palu besar menghantam kepalaku. Aku hanya ingin terlihat indah di matanya, tapi ternyata usahaku dianggap konyol. Sejak malam itu, aku tak lagi mencoba berdandan untuknya. Aku hanya mengenakan pakaian sederhana, cukup untuk menutupi tubuhku, dan merawat wajahku sekadar agar tak terlihat kusut. Karena buat apa? Baginya, aku sudah tidak pantas lagi dipandang. Hari-hariku kini hanya berkisar pada pekerjaan rumah tangga. Bangun lebih awal dari semua orang, menyiapkan sarapan, mengurus Naya sekolah, mencuci, mengepel, memasak, menyetrika, lalu kembali menyiapkan makan malam. Itu semua kulakukan dengan hati ikhlas, karena aku percaya bahwa cinta itu soal pengorbanan. Tapi entah mengapa, pengorbanan itu selalu terlihat tak berarti di mata Arman. Pernah suatu sore, aku kelelahan setelah seharian mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Aku duduk sebentar di ruang tamu, mengelus rambut Naya yang sedang mengerjakan PR. Arman pulang saat itu. Dia melihatku duduk, lalu mengernyit. Kamu seharian ngapain aja? Rumah masih berantakan, cucian masih numpuk. Dasar pemalas. Istri orang lain bisa kerja, bisa bantu suaminya cari uang. Kamu? Cuma bisa di rumah doang, itu pun gak becus. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku baru saja selesai mencuci 2 bak penuh pakaian dan mengepel seluruh rumah. Tapi aku tahu, percuma. Apapun yang kukatakan hanya akan dianggap alasan. Jadi aku hanya diam. Diam, karena aku tak ingin perdebatan itu semakin merusak suasana di depan anakku. Naya menatapku saat itu. Tatapan matanya penuh tanya, seolah ia ingin berkata, Mama nggak salah, kan? Aku tersenyum tipis padanya, menepuk lembut tangannya, berusaha memberi sinyal bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal hatiku sedang remuk. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa kesalahanku? Apakah karena aku tak secantik dulu? Tubuhku memang tak lagi sama setelah melahirkan, kulitku mulai tampak kusam karena kelelahan. Aku juga tak punya banyak waktu untuk merawat diri. Semua waktuku habis untuk rumah tangga ini, untuk Arman dan Naya. Tapi bukankah itu yang seharusnya membuatnya bangga?
Bukankah itu pengorbanan yang dulu ia minta? Kenapa sekarang justru menjadi alasan untuk membenciku? Aku ingat ketika pertama kali kami menikah, Arman berkata, "Aku nggak butuh istri yang sibuk kerja di luar. Aku cuma butuh kamu jadi ibu rumah tangga, biar aku yang cari uang. Kamu cukup di rumah, urus aku dan anak-anak kita nanti." Itulah alasan kenapa aku rela berhenti dari pekerjaanku dulu. Aku ingin jadi istri yang ia harapkan. Tapi kenyataannya, setelah bertahun-tahun aku menjalani peran itu, aku justru dianggap membosankan, kampungan, tak berharga. Semua ini membuatku sering menangis diam-diam di kamar mandi. Di tempat itu, aku bisa melepaskan semua air mata tanpa dilihat Naya. Aku berusaha kuat di depannya, tapi aku hanya manusia. Aku punya hati, punya luka. Kadang aku teringat masa-masa indah kami dulu. Waktu pertama kali Arman melamarku dengan penuh percaya diri, berjanji akan menjagaku selamanya. Waktu kami pertama kali pergi bulan madu ke Bali, duduk di pantai sambil menatap bintang. Waktu ia meneteskan air mata saat pertama kali menggendong Naya. Apakah semua itu hanya kebohongan? Ataukah cinta memang bisa hilang begitu saja seiring waktu? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, suamiku kini tak lagi sama. Dan aku, setiap hari, semakin merasa asing di rumahku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai memarahiku di depan Naya. Suatu pagi, aku terlambat menyiapkan seragam sekolah karena jemuran belum kering. Aku sudah berusaha menyiapkan setrika cepat-cepat, tapi Arman masuk kamar dan melihat Naya masih belum rapi. "Kenapa anak ini belum siap? Kamu tuh ibu apa pembantu? Hal sepele gini aja nggak bisa diurus. Dasar nggak becus." Naya terkejut mendengar teriakannya. Ia menatapku dengan wajah ketakutan. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa seragamnya basah karena hujan semalam. Tapi aku hanya diam, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pada Naya sambil berkata lembut, "Sudah, Nak, sebentar lagi selesai. Jangan takut, ya." Arman mendengus, lalu meninggalkan kamar dengan langkah kasar. Setelah ia pergi, Naya bertanya dengan suara kecil, "Mama, Papa kenapa suka marahin Mama?" Pertanyaan itu membuat air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Aku usap rambutnya, lalu menjawab, "Papa capek, sayang. Papa banyak kerjaan, jadi gampang marah." "Nggak apa-apa, yang penting kita tetap sayang sama Papa." Padahal dalam hatiku, aku ingin berkata, "Papa sudah tidak sayang lagi sama Mama, Nak." Tapi bagaimana mungkin aku tega mengatakan itu pada anak sekecil dia? Malam-malamku kini terasa panjang. Arman sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Jika kutanya, jawabannya selalu, lembur. Tapi hatiku merasakan ada yang aneh. Ia pulang dengan wajah puas, seolah baru saja mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kudapatkan darinya lagi. Aku mulai curiga. Tapi aku menolak berpikir buruk. Aku selalu mencoba menenangkan diriku sendiri. Tidak mungkin Arman selingkuh. Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya sedang stres kerjaan. Aku harus sabar. Sabar. Kata itu selalu kuulang-ulang di kepalaku. Namun entah sampai kapan kesabaran itu akan sanggup menahan semua luka yang terus bertambah setiap hari. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Naya sudah tidur. Aku menatap jam dinding, pukul 11 malam, tapi Arman belum juga pulang. Ponselku sepi, tak ada pesan darinya. Aku hanya bisa menunggu, menahan kantuk, sambil berharap ia pulang dengan selamat. Aku tak tahu, malam itu akan menjadi awal dari kehancuran terbesar dalam hidupku. Malam itu udara terasa berbeda. Angin dari jendela berhembus lembut, tapi tidak mampu menenangkan hatiku yang gelisah. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:30. Naya sudah tertidur pulas sejak pukul 9, tubuh mungilnya meringkuk sambil memeluk boneka kelinci kesayangannya. Aku menatap wajahnya lama-lama, mencari ketenangan dari napas kecilnya yang teratur. Namun rasa sepi tetap menyelubungi. Arman belum juga pulang. Entah sudah berapa kali aku menghela napas malam ini. Gelas teh hangat di meja sudah dingin, lauk makan malam yang kusiapkan sejak sore pun tetap utuh, tidak tersentuh. Aku mencoba menghubungi Arman lewat telepon, tapi tak ada jawaban.
Hatiku berbisik, mungkin dia sedang rapat penting, atau masih di jalan. Jangan berpikir buruk. Aku berusaha menenangkan diri, meski dalam hati ada rasa perih yang sulit diusir. Sekitar pukul 12:30 malam, akhirnya kudengar suara pintu dibuka. Arman pulang. Wajahnya tampak berbeda, ada rona bahagia di sana, sesuatu yang jarang sekali kulihat akhir-akhir ini. Namun bukan bahagia karena bertemu keluarga, bukan bahagia karena melihatku. Bahagia itu asing, seolah ia baru saja pulang dari tempat yang membuatnya benar-benar puas. Aku menatapnya dari ruang tamu, mencoba tersenyum, tapi senyumku tak berbalas. Dia hanya lewat begitu saja, menuju kamar mandi, lalu masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Aku terdiam, merasakan dadaku sesak. Apa aku sudah tidak berarti apa-apa lagi? Bisikku dalam hati. Aku masuk kamar beberapa menit kemudian. Dia sudah berbaring membelakangi aku, ponselnya masih di tangan. Lampu kamar sengaja kupadamkan, menyisakan cahaya redup dari lampu tidur. Aku tidak ingin bertengkar malam ini, jadi aku hanya berbaring di sisi ranjang, memeluk guling, dan berdoa agar esok lebih baik. Tapi ternyata malam itu justru menjadi awal dari luka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku berbunyi. Ada notifikasi pesan WhatsApp masuk. Dalam kantuk, aku meraihnya. Betapa terkejutnya aku ketika melihat nama pengirim, Arman. Aku langsung duduk tegak. Kenapa Arman mengirim pesan padaku? Bukankah dia ada di sampingku sekarang? Dengan jantung berdebar, kubuka pesan itu. Terima kasih sayang, malam ini aku bahagia. Aku puas denganmu. Kamu selalu memuaskanku, tak seperti istriku yang jelek, tak bisa apa-apa. Mataku membelalak. Tanganku bergetar. Kata-kata itu menusuk dadaku lebih dalam daripada 1000 belati. Pesan itu jelas bukan untukku. Pesan itu, untuk wanita lain. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, berusaha menahan isak. Air mataku jatuh deras, meski kutahan sekuat tenaga agar tidak terdengar. Aku menoleh ke arah Arman. Dia tidur nyenyak, seolah tidak melakukan apa-apa. Hatiku berteriak, "Ya Tuhan, kenapa aku harus membaca ini?" Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin dia salah ketik. Mungkin dia hanya ingin bercanda. Mungkin pesan itu tidak sengaja terkirim. Dengan tangan bergetar, aku mengetik balasan. Pesan ini maksudnya apa, men? Untuk siapa kamu tulis ini? Butuh beberapa menit sebelum ia bangun karena bunyi notifikasi. Arman membuka ponsel, membaca pesanku. Wajahnya berubah seketika. Dia menatapku, lalu mendengus. Ya Allah, kamu ngapain sih baca-baca pesan aku? Itu salah kirim. Udahlah, jangan dibesar-besarin. Tapi aku tidak bisa berhenti. Air mataku sudah tak terbendung. Suaraku parau saat bertanya. Kalau itu salah kirim, berarti ada orang lain, kan? Ada perempuan lain yang seharusnya menerima pesan itu, kan? Katakan padaku, Arman. Jangan bohong. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Wajahnya tak lagi panik, tapi dingin, bahkan angkuh. Apa kamu kira aku akan selamanya pura-pura bahagia sama kamu? Aku capek, Liz. Aku muak sama hidup kayak gini. Kamu nggak pernah bisa bikin aku bangga. Kamu itu kampungan, jelek, nggak bisa diajak ngobrol apa-apa. Cuma bisa urus rumah dan anak. Membosankan. Kata-katanya seperti palu menghantam dadaku. Aku menatapnya tak percaya. Arman, selama ini aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku berhenti kerja karena kamu minta. Aku urus rumah, aku urus Naya, aku korbankan semuanya demi kamu. Apa itu semua masih kurang? Dia tertawa sinis. Kurang? Iya, kurang banget. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga kalau diajak keluar, yang cantik, yang pintar ngomong, yang gak bikin malu. Kamu itu memalukan. Aku bosan sama kamu, Liz, dan aku mau kita cerai. Kata itu, cerai, seperti petir di siang bolong. Aku terdiam, tubuhku kaku. Cerai? Suaraku hampir tak keluar. Iya, jawabnya datar. Aku sudah gak cinta sama kamu.
Lagi pula, aku sudah punya yang lain. Dia jauh lebih baik dari kamu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Semua perjuanganku, semua pengorbananku, seolah tidak ada artinya. Aku hanya menjadi istri yang tidak diinginkan, seorang wanita yang dipandang rendah oleh suami yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin memukulnya. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah isak tangis. Arman, kenapa kamu tega bilang begitu? Kenapa kamu hancurkan aku seperti ini? Aku selalu berusaha jadi yang terbaik untukmu. Apa salahku? Dia berdiri, menatapku dengan dingin. Kamu nggak salah. Kamu bukan lagi orang yang aku mau. Itu aja. Lalu ia berbalik, berjalan keluar kamar, meninggalkanku sendirian dengan tangisan yang tak terbendung. Aku memeluk bantal, terisak tanpa suara. Di kamar sebelah, Naya tidur pulas, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku ingin masuk ke kamarnya, memeluknya, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa berbaring, merasakan seluruh tubuhku bergetar karena sakit yang begitu dalam. Malam itu, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Kehilangan suami, kehilangan harga diriku, bahkan hampir kehilangan diriku sendiri. Aku sadar, pesan Wa yang salah kirim itu bukan sekadar kesalahan kecil. Itu adalah kebenaran yang Tuhan tunjukkan padaku. Kebenaran pahit bahwa suamiku sudah tak lagi mencintaiku. Dan malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah pintu kamar tertutup kembali dengan suara yang berat, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Dadaku berdebar begitu keras, seperti ingin pecah. Air mataku tak kunjung berhenti, membasahi pipi dan bantal. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mendapat jawaban. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan yang Arman lakukan padaku. Aku keluar kamar dengan langkah gemetar. Di ruang tamu, ia duduk dengan santai, menyalakan televisi, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Jari-jarinya sibuk menggulir ponsel, wajahnya tampak lelah tapi puas. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Arman, suaraku bergetar. Dia menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar ponsel. Apalagi? Aku duduk di sofa seberang, berusaha menahan tangis. Aku cuma ingin tahu, siapa dia? Perempuan yang seharusnya menerima pesan itu. Arman tertawa kecil, sinis. Kenapa? Mau kamu apakan kalau aku jawab? Aku menggenggam jemariku, mencoba menahan sakit. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Selama ini aku selalu merasa ada yang salah, tapi aku menolak berpikir buruk. Sekarang aku ingin dengar langsung darimu. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kuterima sebelumnya, tatapan asing, dingin, tanpa rasa sayang sedikitpun. Namanya Rani, katanya singkat. Hatiku serasa diremas. Rani, siapa dia? Aku menelan ludah lagi. Sejak kapan kamu bersamanya? Arman mengangkat bahu, santai seolah sedang bercerita tentang pekerjaan. Udah lama. Hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun aku ditipu. Hampir setahun aku hidup dalam kebohongan, berjuang seorang diri menjaga rumah tangga, sementara dia dengan tenang membagi cintanya pada orang lain. Aku memeluk dadaku, menahan sesak. Kenapa, men? Kenapa kamu lakukan ini? Apa aku seburuk itu? Apa aku nggak pernah cukup jadi istri untukmu? Dia mendengus, lalu bersandar. Liz, kamu nggak ngerti. Kamu itu istri yang terlalu biasa. Nggak ada istimewanya. Aku bosen, Liz. Tiap hari pulang, ketemu kamu dengan daster kumal, wajah kusam, ngomongnya itu-itu aja. Kamu pikir cowok nggak butuh hiburan? Nggak butuh sesuatu yang bikin hidupnya semangat. Aku terdiam, lidahku keluh. Aku sudah bosan sama kamu, Liz, lanjutnya tanpa ragu. Aku malu ajak kamu keluar, malu perkenalkan kamu ke teman-teman kantor. Kamu itu kampungan. Lihat diri kamu deh. Kamu bahkan nggak bisa nyenengin aku sebagai suami. Air mataku jatuh semakin deras. Semua kata-katanya seperti cambuk yang memukul habis-habisan harga diriku.
Jadi semua pengorbananku selama ini nggak ada artinya? Aku berhenti kerja karena kamu yang minta. Aku urus rumah, aku urus Naya, aku sisihkan semua mimpiku demi kamu. Dan sekarang kamu bilang aku membosankan? Kampungan? Memalukan? Arman menatapku tanpa rasa bersalah. Iya, karena itu kenyataannya. Kamu pikir aku butuh istri yang cuma bisa masak sama nyuci? Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga, Liz. Dan kamu, bukan itu. Aku terisak, tanganku menutup wajah. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan selama ini? Dia menjawab ringan, karena aku kasihan sama kamu. Tapi lama-lama aku nggak tahan. Makanya aku mau jujur sekarang, aku ingin kita cerai. Kata itu sekali lagi keluar, semakin tegas, semakin memukulku. Cerai. Sebuah kata yang berarti akhir dari semua perjuanganku. Aku menatapnya dengan mata sembab. Bagaimana dengan Naya? Apa kamu nggak mikirin dia? Dia masih kecil, men. Dia butuh ayah dan ibu. Apa kamu tega merusak hidupnya? Arman terdiam sejenak, lalu berkata dingin, aku tetap ayahnya. Tapi aku nggak bisa terus pura-pura sama kamu hanya demi Naya. Lagi pula, nanti dia juga akan ngerti. Aku terisak semakin keras. Hatiku hancur. Aku merasa kalah, merasa diremukkan oleh orang yang paling kupercaya. Malam itu kami tidak lagi bicara. Aku kembali ke kamar dengan langkah lemas. Arman tetap di ruang tamu, entah chatting dengan siapa. Mungkin dengan Rani, wanita yang sekarang merebut semua kebahagiaannya. Aku berbaring di samping Naya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Air mataku jatuh di rambutnya. Maafkan Mama, nak, bisikku lirih. Mama gagal menjaga rumah ini. Mama gagal mempertahankan cinta Papa. Tapi Mama janji, Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku menangis tanpa suara hingga matahari pagi menyapa. Hari-hari setelah itu berjalan seperti neraka. Arman semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Dia sering pulang larut malam, bahkan berhari-hari tidak pulang. Jika pulang, hanya untuk mengambil baju atau sekadar tidur sebentar. Aku berusaha bertahan, berusaha mengajaknya bicara, tapi setiap kali aku membuka mulut, jawabannya hanya dingin. Kamu nggak ngerti, Liz. Aku udah nggak bisa sama kamu lagi. Atau, udahlah, jangan bikin semuanya lebih rumit. Kita cerai aja, selesai. Kata cerai terus menghantui telingaku. Aku takut, tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa memaksa seseorang yang sudah tidak mencintaiku. Yang paling menyakitkan adalah ketika suatu malam aku memergokinya bicara di telepon. Ia tertawa, bercanda dengan suara lembut, suara yang sudah lama tak pernah kudengar. Aku bahagia banget sama kamu, sayang. Kamu selalu bikin aku semangat. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar. Air mataku menetes lagi. Itu jelas bukan untukku. Itu untuk Rani. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sudah kehilangan dia. Tapi di balik semua sakit, ada satu hal yang membuatku bertahan, Naya. Setiap kali aku ingin menyerah, aku menatap wajah mungilnya. Senyum polosnya, tawa ringannya, pelukan hangatnya, semuanya mengingatkanku bahwa aku tidak boleh hancur. Aku masih punya alasan untuk hidup, alasan untuk bangkit. Malam demi malam aku berdoa. Ya Tuhan, jika ini jalan yang harus kulalui, kuatkan aku. Jangan biarkan anakku ikut hancur. Beri aku jalan agar aku bisa tetap berdiri. Suatu pagi, aku duduk di dapur, menyiapkan sarapan. Arman masuk dengan wajah lelah. Aku memberanikan diri bicara. Men, kalau kamu benar-benar ingin cerai, katakan langsung. Jangan gantung aku begini. Aku bisa bertahan kalau kamu jujur, tapi jangan terus sakiti aku dengan diammu. Dia menatapku, lalu menjawab singkat, ya, aku mau cerai. Aku terdiam. Meskipun aku sudah menduga, mendengar langsung kalimat itu tetap membuatku sakit tak terperi. Aku menunduk, air mata jatuh ke meja. Baik, kalau itu mau kamu. Arman berdiri, lalu menambahkan dengan nada sinis, akhirnya kamu ngerti juga. Aku yakin kamu akan lebih baik sendiri. Dan aku juga bisa hidup bahagia dengan Rani. Aku menutup wajahku,
menangis. Tapi di dalam hati, sebuah tekad mulai tumbuh perlahan. Jika dia merasa aku tak cukup, aku akan buktikan bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Dan suatu hari nanti, aku akan membuatnya menyesal. Malam setelah Arman mengucapkan kata cerai, dengan begitu mudah, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan, hanya cahaya redup dari luar jendela yang menemani. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang terasa semakin keras di telingaku. Aku menatap kosong ke arah lantai, pikiran berputar tak tentu arah. Rasanya semua duniaku runtuh dalam sekejap. 8 tahun aku bersama Arman. 8 tahun aku mengabdikan diri, meninggalkan karir, mengorbankan mimpi, hanya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Dan sekarang, semua itu dibayar dengan kata-kata kejam, dengan pengkhianatan, dengan permintaan cerai. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan hati yang koyak. Kenapa? Kenapa semua pengorbananku tidak pernah cukup? Keesokan paginya, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Naya bangun, aku menyiapkan sarapannya, menyisir rambutnya, mengikat pita di rambut kecilnya. Senyumku kupaksakan, meski mataku bengkak karena semalaman menangis. Emma, mata mama kenapa? Tanya Naya polos. Aku tersenyum, mengelus pipinya. Enggak apa-apa, sayang. Mama cuma kurang tidur. Naya menatapku lama, seolah ia tahu ada yang salah. Tapi anak sekecil itu hanya bisa diam, lalu memelukku erat-erat. Pelukan itu membuatku hampir menangis lagi, tapi aku tahan. Aku tidak boleh terlihat rapuh di hadapannya. Arman semakin jarang di rumah. Kadang seminggu hanya datang sekali, itu pun hanya sebentar. Kalaupun datang, ia selalu dingin, tak pernah bicara banyak. Aku sudah berhenti mencoba berbicara dengannya, karena setiap kata yang keluar dari mulutku hanya berakhir dengan perdebatan atau penghinaan. Aku mulai sadar, aku tidak bisa lagi menggantungkan hidupku pada lelaki ini. Aku tidak bisa terus-menerus menunggu cinta yang sudah mati. Di dalam hati, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad yang lahir dari luka terdalam. Kalau dia menganggap aku kampungan, tak berharga, hanya bisa ngurus rumah, aku akan buktikan kalau aku bisa lebih dari itu. Malam itu, setelah Naya tidur, aku duduk di meja makan dengan secari kertas dan pulpen. Aku menuliskan rencana kecil untuk hidupku ke depan. Pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa terus tinggal di bawah atap yang penuh pengkhianatan. Mencari pekerjaan. Aku harus bisa mandiri, harus bisa menafkahi diriku dan Naya. Membangun kembali harga diriku. Aku harus bangkit, bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku. Aku menatap kertas itu lama-lama. Rasanya mustahil, karena aku sudah lama berhenti bekerja. Aku tidak tahu apakah ada yang mau menerima ibu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun tidak berkantor. Tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku menyerah, aku dan Naya akan hancur. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengumpulkan keberanian. Aku pergi ke beberapa perusahaan, membawa lamaran kerja seadanya. Berkali-kali aku ditolak. Maaf, Bu, pengalaman terakhir Ibu sudah terlalu lama. Maaf, kami butuh yang lebih muda. Maaf, kualifikasi Ibu tidak sesuai. Setiap penolakan itu membuat hatiku semakin hancur. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, ini bagian dari jalan yang harus kutempuh. Di rumah, aku sering menangis diam-diam. Kadang Naya memergokiku, lalu berkata lembut, "Mama jangan sedih." Ya, aku sayang Mama. Pelukan kecilnya selalu menguatkanku. Arman tahu aku mulai melamar kerja. Dia hanya tertawa sinis ketika aku bilang ingin mandiri. Kamu kerja? Memangnya ada perusahaan yang mau terima kamu? Kamu pikir gampang cari kerja setelah bertahun-tahun cuma jadi ibu rumah tangga? Kata-katanya menusuk, tapi anehnya justru membuatku semakin bertekad. Baik, Arman. Kalau kamu meremehkanku, aku akan buktikan suatu hari nanti kamu salah. Hari demi hari kulalui dengan penuh perjuangan. Aku belajar lagi lewat internet, membaca buku-buku lama, mencoba mengasah kembali kemampuan yang dulu pernah kupunya. Aku bahkan belajar hal baru, komputer, presentasi, bahasa Inggris sederhana. Aku tahu,
Jalanku masih panjang. Tapi setiap malam aku berdoa, ya Tuhan, beri aku kesempatan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Beberapa minggu kemudian, sebuah perusahaan kecil memberiku kesempatan sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku bisa menyewa rumah kecil bersama Naya. Hari pertama bekerja, aku gugup luar biasa. Tapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku belajar cepat, aku bekerja lebih keras daripada siapapun. Atasanku mulai memperhatikan. Rekan kerja pun menghargai kesungguhanku. Naya sering menunggu di rumah kecil kami sepulang sekolah, menyambutku dengan senyum lebar. Mama kerja keras ya, aku bangga sama mama. Kalimat itu lebih berharga daripada segalanya. Meski lelah, aku merasa hidupku mulai punya arah lagi. Luka di hatiku belum sembuh, tapi sedikit demi sedikit aku mulai menemukan kembali diriku. Aku bukan lagi istri yang ditindas dan diremehkan. Aku adalah seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Dan suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang Arman kira. Aku akan buktikan, luka ini bukan akhir. Luka ini adalah awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari pertama bekerja di perusahaan kecil itu benar-benar penuh ujian. Aku yang sudah bertahun-tahun hanya berkutat dengan urusan rumah, tiba-tiba harus kembali berhadapan dengan dunia kantor yang keras dan penuh tekanan. Pagi-pagi sekali aku harus bangun untuk menyiapkan sarapan Naya, menemaninya sekolah, lalu buru-buru berangkat kerja. Tubuhku sering terasa remuk, tapi semangatku tak pernah padam. Di kantor, tugasku awalnya sederhana, mengurus dokumen, menginput data, membantu kebutuhan administrasi. Tapi bagiku, semua itu terasa seperti tantangan besar. Komputer yang dulu pernah kugunakan kini terasa asing. Banyak program baru yang belum pernah kusentuh. Jari-jariku sering kaku di atas keyboard, membuatku panik ketika harus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Beberapa rekan kerjaku memandangku dengan tatapan meremehkan. Ibu rumah tangga kok kerja lagi, kudengar salah satu dari mereka berbisik. Paling juga nggak betah. Kata-kata itu membuatku ingin menyerah. Tapi setiap kali aku hampir putus asa, wajah Naya selalu terbayang. Senyum mungilnya, tatapan bangganya padaku, menjadi bahan bakar yang membuatku bertahan. Aku mulai membiasakan diri bekerja lebih keras dari siapapun. Saat jam makan siang, sementara yang lain mengobrol, aku sering duduk sendiri di meja, membuka laptop, mencoba memahami software baru. Aku menonton video tutorial, mencatat poin-poin penting, dan mempraktikannya sampai larut malam di rumah. Tak jarang aku harus begadang setelah menidurkan Naya, demi mempelajari hal-hal yang bisa membantuku esok hari. Mataku sering sembab, tubuhku lelah, tapi hatiku penuh tekad. Suatu hari, manajerku datang dan melihatku masih duduk di kantor saat yang lain sudah pulang. Ia bertanya, "Kenapa belum pulang, Bu Lilis?" Aku menjawab jujur, "Saya masih belajar, Pak. Saya nggak mau salah lagi besok." Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Semangatmu bagus. Teruskan." Kalimat itu sederhana, tapi membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang mengapresiasi usahaku. Bulan berganti bulan. Perlahan, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja. Aku bisa mengerjakan laporan dengan lebih cepat, bisa menyusun data lebih rapi. Atasanku sering mempercayakan tugas tambahan kepadaku. Tapi perjuangan belum selesai. Gaji kecil dari perusahaan itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan Naya. Aku harus mengatur uang sehemat mungkin. Kadang aku hanya makan dengan lauk sederhana agar bisa menabung untuk masa depan Naya. Namun aku tidak pernah mengeluh di depan anakku. Bagiku, kebahagiaan Naya lebih penting dari segalanya. Suatu hari, kesempatan besar datang. Ada lowongan di perusahaan besar yang membuka rekrutmen internal. Atasanku sendiri menyarankanku mencoba. "Lilis, aku lihat kamu rajin dan cepat belajar. Kamu coba daftar. Kalau berhasil, masa depanmu akan lebih cerah." Hatiku berdebar. Aku ragu, takut tidak mampu. Tapi dorongan dari atasan dan rekan kerja membuatku berani mencoba. Aku menyiapkan CV sebaik mungkin, menulis surat lamaran dengan hati-hati, dan mengirimkannya. Hari-hari berikutnya terasa menegangkan.
Akhirnya, aku dipanggil untuk wawancara. Hari wawancara itu, aku mengenakan setelan sederhana pinjaman dari tetanggaku. Aku menata rambutku dengan rapi, berusaha terlihat profesional meski hatiku gemetar. Di ruang wawancara, aku ditanya banyak hal, tentang pengalaman, tentang kemampuan, tentang motivasi. Aku menjawab dengan jujur. Saya memang lama meninggalkan dunia kerja. Tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Saya rela begadang setiap malam hanya untuk memahami pekerjaan saya sekarang. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya punya tekad kuat untuk selalu berkembang. Saya tidak mau menyerah karena saya punya anak yang harus saya banggakan. Para pewawancara saling berpandangan. Salah satunya tersenyum. Saat itu aku tahu, setidaknya aku sudah memberikan yang terbaik. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang, aku diterima. Pekerjaan baruku jauh lebih menantang. Aku ditempatkan di divisi operasional, menangani banyak urusan penting. Tekanan jauh lebih besar, tapi aku menikmatinya. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar lebih giat lagi, dan perlahan karirku mulai menanjak. Aku bukan lagi staf administrasi biasa. Aku dipercaya menangani proyek-proyek kecil, lalu proyek yang lebih besar. Atasan mulai melihat potensiku, dan aku mendapat promosi demi promosi. Di rumah, Naya tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering menemaniku belajar di meja kerja kecil kami. "Mama belajar apa lagi?" tanyanya. "Belajar supaya Mama bisa kerja lebih baik, sayang," jawabku sambil tersenyum. "Aku bangga sama Mama," katanya sambil memelukku. Kata-kata sederhana itu selalu membuatku kuat menghadapi apapun. Sementara itu, kabar tentang Arman kadang sampai ke telingaku lewat tetangga atau kenalan. Katanya, ia masih bersama wanita itu, Rani. Katanya, mereka sering terlihat jalan berdua, seolah dunia milik mereka. Setiap kali mendengar kabar itu, hatiku masih perih. Luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi aku memilih tidak larut lagi. Aku sibuk membangun hidupku sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang tinggi. Bukan untuk membuktikan pada Arman semata, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Tahun demi tahun berlalu. Dari seorang staf rendahan, aku kini menjadi seorang manajer. Aku memimpin tim besar, mengelola proyek penting, dan dihormati oleh banyak orang. Perjalananku tidak mudah, tapi setiap langkah penuh perjuangan dan doa. Naya kini sudah remaja. Ia mengerti perjuanganku, dan sering berkata, "Mama itu inspirasiku. Aku ingin jadi sekuat Mama." Mendengar itu, aku tahu semua luka dan air mata yang pernah kutumpahkan tidak sia-sia. Dan takdir akhirnya mempertemukanku dengan masa lalu. Suatu hari, perusahaan mengadakan acara besar. Banyak tamu undangan hadir, termasuk karyawan baru dari divisi kebersihan. Saat aku melangkah ke aula, mataku terhenti pada satu sosok. Rani, wanita yang dulu merebut suamiku, kini berdiri dengan seragam OB, membawa baki berisi minuman. Hatiku bergetar. Dunia seolah berputar kembali ke malam kelam ketika aku menerima pesan wasalah kirim itu. Tapi kali ini, aku bukan lagi wanita rapuh yang hanya bisa menangis. Aku adalah atasannya. Hari itu aula kantor dipenuhi suara musik lembut dan percakapan hangat para tamu undangan. Aku, yang kini menjabat sebagai manajer operasional, berdiri anggun dengan setelan formal biru tua. Rambutku ditata rapi, wajahku dipulas tipis, cukup untuk menunjukkan wibawa. Aku menyapa beberapa rekan kerja, lalu bergerak menuju meja utama. Namun langkahku terhenti ketika pandanganku menangkap sosok yang begitu familiar. Rani. Wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, kini berdiri dengan seragam oranye OB, tangannya sibuk membawa baki berisi minuman. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya lelah, jauh dari gambaran wanita yang dulu digadang-gadang Arman sebagai cantik, modern, dan memuaskan. Sejenak aku terdiam. Jantungku berdegup kencang, campuran antara sakit hati, kaget, sekaligus puas. Aku melanjutkan langkah dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun takdir seperti ingin bermain-main denganku. Saat Rani berjalan melewati meja VIP, gelas di atas baki terguncang dan salah satu minuman tumpah tepat ke arahku.
Cairan dingin mengotori sepatu kulit hitam yang kupakai. Rani terbelalak. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Aku menatapnya tajam, lalu dengan suara datar berkata, bersihkan. Tangannya gemetar saat ia meraih tisu, berlutut, lalu mulai mengelap sepatuku. Pemandangan itu membuat banyak pasang mata menoleh. Rekan-rekanku berusaha menahan keterkejutan, sementara aku berdiri tegak, menatap wanita itu dari atas. Di dalam hati, aku bergemuruh. Inikah wanita yang dulu lebih membanggakan daripada aku? Inikah wanita yang dulu disebut Arman lebih berharga dari istri sahnya? Aku tersenyum tipis, senyum penuh arti. Lain kali hati-hati, ya. Jangan ceroboh. Rani mengangguk pelan, wajahnya memerah menahan malu. Acara berlangsung terus. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai tuan rumah, menyambut tamu, memberi sambutan singkat, dan berbincang dengan atasan. Tapi di balik sikap profesional itu, pikiranku masih dipenuhi bayangan Rani yang berlutut mengelap sepatuku. Rasa sakit bertahun-tahun lalu seakan terbayar. Aku bukan lagi wanita kampungan yang diremehkan. Aku adalah atasannya. Namun kejutan belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku sedang berada di ruang meeting ketika sekretarisku memberitahu bahwa ada tamu yang mencariku. Katanya mantan suami ibu, Bu Lilis. Aku tercekat. Arman? Aku menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Di ruang tamu kantor, Arman berdiri dengan penampilan yang jauh berbeda dari dulu. Rambutnya agak berantakan, wajahnya kusut, dan pakaiannya tidak lagi serapi dulu. Lilis, katanya pelan saat melihatku. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa senyum. Ada apa, Arman? Dia menghela napas. Aku mau bicara. Kami duduk di ruang kecil. Arman tampak gelisah, tangannya meremas-remas. Aku dengar kamu sekarang manajer di sini. Hebat sekali. Aku hanya menatapnya dingin. Kamu mau menyampaikan itu saja. Dia terdiam sejenak, lalu berkata lirih, aku salah, Liz. Aku terlalu bodoh meninggalkanmu dulu. Aku kira Rani bisa membuatku bahagia. Tapi ternyata aku salah besar. Aku mendengarnya tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan menangis, akan merasakan luka semakin dalam. Tapi sekarang, hatiku sudah beku untuknya. Arman, aku berkata pelan tapi tegas. Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri. Jangan datang padaku setelah semuanya hancur. Dia menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku minta maaf, Liz. Aku berdiri, merapikan jas yang kupakai. Maafmu tidak akan mengubah apapun. Hidupku sudah berjalan, Arman. Dan aku tidak butuh kamu lagi. Aku melangkah pergi meninggalkannya, dengan langkah mantap yang membuatnya terpaku. Pertemuan itu mengguncang batinku, tapi bukan karena rindu atau cinta yang tersisa. Justru aku merasa lega. Aku sadar, aku sudah benar-benar melepaskan. Malamnya, aku merenung di kamar sambil memandangi Naya yang tertidur. Aku teringat masa-masa ketika aku begitu rapuh, menangis karena salah kirim itu. Andai aku tahu saat itu bahwa aku akan berdiri di titik ini, mungkin aku tidak akan merasa sehancur dulu. Hari-hari berikutnya, aku sering bertemu Rani di kantor. Setiap kali ia melihatku, ia menunduk, tak berani menatap mata. Aku tidak pernah menyakitinya, tapi aku tahu setiap tatapanku cukup membuatnya merasa kecil. Suatu hari, saat aku keluar dari ruanganku, aku mendapati Rani sedang dimarahi supervisor karena kelalaiannya. Ia menunduk, wajahnya pucat. Sekilas rasa iba muncul di hatiku. Tapi aku segera mengingat bagaimana dulu dia tersenyum puas ketika merebut suamiku. Bagaimana dulu aku ditinggalkan dalam luka yang dalam. Aku hanya melewatinya tanpa kata, menunjukkan bahwa aku jauh di atasnya sekarang. Puncaknya terjadi ketika perusahaan mengadakan rapat besar dengan tamu investor. Aula kembali penuh, dan semua karyawan sibuk menyiapkan acara. Aku berdiri di depan, memimpin jalannya acara dengan penuh wibawa. Di belakang, Rani tampak sibuk melayani minuman. Tiba-tiba, salah satu investor menumpahkan minumannya hingga membasahi lantai dekatku. Rani bergegas mendekat dengan kain pel, namun karena panik, ia malah menabrakku hingga beberapa tetes minuman mengenai bajuku.
Semua orang menoleh. Aku menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara jelas, "Kamu, bersihkan sekarang." Rani berlutut di hadapan semua orang, mengelap lantai dan sepatuku dengan tangan gemetar. Investor yang hadir hanya terdiam, sementara rekan-rekanku menahan keterkejutan. Aku berdiri tegak, membiarkannya menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hati, aku tahu inilah momen yang menunjukkan betapa jauh posisi kami telah berubah. Dulu aku yang diinjak-injak, kini dialah yang berlutut di hadapanku. Dan aku tidak perlu berkata banyak. Semua sudah jelas. Malam itu, setelah acara selesai, aku pulang bersama Naya. Di dalam mobil, ia menatapku penasaran. "Emma, tadi aku lihat ada tante itu, yang dulu sama papa." Aku terdiam. Naya sudah cukup besar untuk mengingat masa lalu. "Apa mama nggak marah sama dia?" tanyanya lagi. Aku tersenyum samar. "Mama sudah melewati semua itu, sayang. Sekarang mama cuma mau fokus sama kamu." Naya memelukku erat. "Mama hebat. Mama kuat." Dan malam itu, aku tahu, aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa pada Arman atau Rani. Yang terpenting, aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit. Pagi itu, aku berdiri di depan kaca besar di ruang kerjaku. Sinar matahari masuk melalui jendela, memantulkan bayangan seorang perempuan yang dulu sering merasa tidak berharga, tapi kini tegak berdiri dengan penuh keyakinan. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Setiap kerutan kecil di wajahku, setiap lingkar hitam di mataku, bukan lagi tanda kelemahan. Itu semua adalah jejak perjuangan. Aku mengingat malam kelam bertahun-tahun lalu, malam ketika aku menerima wasalah kirim dari Arman. Malam ketika aku disebut istri jelek, kampungan, membosankan. Malam ketika aku merasa duniaku runtuh. Dan kini, aku berdiri di sini. Sebagai seorang manajer sukses. Sebagai seorang ibu yang mampu menghidupi anaknya. Sebagai seorang perempuan yang berhasil membuktikan bahwa luka bukan akhir, melainkan awal. Hari-hari kerjaku kini padat dengan tanggung jawab besar. Aku memimpin tim, menghadiri rapat strategis, bahkan sesekali diundang untuk memberikan motivasi di seminar. Banyak orang memandangku dengan hormat, bahkan menjadikanku contoh inspirasi. Tapi semua itu tak pernah membuatku lupa siapa aku. Aku tetap Lilis, ibu dari Naya, perempuan yang pernah jatuh tapi bangkit lagi. Setiap kali pulang kerja dan melihat Naya menyambutku dengan senyum lebar, aku tahu semua ini tidak sia-sia. Suatu sore, Naya mendekatiku dengan wajah serius. "Emma," katanya pelan. "Aku dapat juara 1 lomba pidato di sekolah." Aku memeluknya erat. "Wah, hebat sekali anak mama. Pidatonya tentang apa?" "Judulnya, Ibu adalah pahlawanku," jawabnya sambil tersenyum malu-malu. Hatiku langsung hangat. Air mataku hampir menetes. "Kamu memang anak mama yang paling berharga." Naya menatapku dalam-dalam. "Aku belajar dari mama. Mama yang ngajarin aku jangan pernah menyerah. Aku mau jadi perempuan kuat kayak mama." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi selain memeluknya erat-erat. Saat itu aku merasa, inilah kemenangan sejati yang sesungguhnya. Bukan jabatan, bukan harta, melainkan bisa menjadi teladan bagi anakku. Meski begitu, bayangan masa lalu kadang masih muncul. Sesekali aku mendengar kabar tentang Arman. Katanya, bisnis kecil yang dia bangun dengan Rani bangkrut. Katanya, mereka sering bertengkar. Katanya, Rani akhirnya meninggalkannya. Aku mendengar semua itu tanpa lagi merasakan perih. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya rasa lega. Aku pernah menjadi perempuan yang ditinggalkan, dihina, dan disepelekan. Tapi aku tidak membiarkan itu mendefinisikan siapa aku. Sekarang, Arman hanyalah masa lalu. Suatu hari, tanpa kuduga, aku bertemu Arman lagi. Kali ini bukan di kantor, melainkan di sebuah kafe kecil dekat rumah. Aku baru selesai bertemu klien, sementara dia tampak duduk sendirian dengan wajah lusuh. Saat melihatku, dia buru-buru berdiri. Terus, aku hanya menatapnya dengan tenang. "Arman." Dia mencoba tersenyum, tapi tampak canggung. Aku dengar kamu makin sukses. Selamat ya." Aku mengangguk singkat. "Terima kasih."
Ada jeda hening yang panjang. Lalu dia berkata lirih, "Aku iri, Liz. Kamu bisa bangkit. Sementara aku hancur." Aku menarik napas dalam-dalam. Setiap orang punya pilihan, Arman. Kamu memilih jalannya sendiri, dan aku pun begitu. Bedanya, aku memilih bertahan dan berjuang. Kamu memilih meninggalkan dan menyerah. Dia terdiam, menunduk. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku melanjutkan, "Aku tidak benci kamu lagi, Arman. Aku sudah memaafkan. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Hidupku sudah bahagia sekarang, bersama anakku." Air matanya menetes. "Aku menyesal, Liz." Aku tersenyum tipis. "Penyesalanmu sudah terlambat. Aku sudah tidak menoleh ke belakang lagi." Aku melangkah pergi, meninggalkannya di kafe itu dengan segala penyesalannya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Waktu terus berjalan. Karirku semakin stabil. Aku bahkan dipercaya menjadi salah satu kandidat direktur di perusahaanku. Itu pencapaian yang dulu tak pernah kubayangkan. Namun yang paling membahagiakan adalah melihat Naya tumbuh menjadi remaja yang pintar, percaya diri, dan penuh kasih. Ia aktif di sekolah, punya banyak teman, dan sering berbicara tentang mimpinya. "Mama, aku pengen jadi psikolog nanti," katanya suatu malam. "Aku pengen bantu orang-orang yang merasa sedih kayak Mama dulu." Aku terharu mendengarnya. "Mama dukung kamu, sayang. Apapun mimpimu, Mama akan ada di sampingmu." Di sebuah acara perusahaan, aku kembali bertemu Rani. Kali ini, ia terlihat jauh lebih kurus, wajahnya kusut, dan matanya sayu. Ia masih bekerja sebagai OB, masih berada di posisi yang sama sejak terakhir kali kami berjumpa. Saat aku lewat, ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap. Aku berhenti sejenak, menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin menunjukkan superioritasku. Aku berkata pelan, "Jaga dirimu baik-baik." Rani terperanjat, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya?" Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu. Hidup sudah cukup memberi pelajaran untuk kita masing-masing." Lalu aku melangkah pergi. Saat itu, aku sadar, kemenangan sejati bukanlah ketika aku membuatnya berlutut di hadapanku. Bukan ketika aku bisa membalas sakit hati. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa berdiri tanpa lagi menyimpan dendam. Malam itu, aku duduk di balkon rumah kecilku bersama Naya. Kami menatap langit penuh bintang. "Mama bahagia?" tanya Naya tiba-tiba. Aku tersenyum. "Bahagia sekali. Walau papa nggak ada." Aku memeluknya lembut. "Mama punya kamu. Itu sudah lebih dari cukup." Naya tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku menatap langit. Dulu aku pernah merasa hancur, pernah merasa tidak punya harapan. Tapi sekarang, aku berdiri tegak dengan hati penuh syukur. Aku tahu, jalan masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada kesulitan lain. Tapi aku tidak takut lagi. Karena aku sudah membuktikan, aku bisa melewati yang terburuk. Dan selama aku punya tekad, cinta, dan doa, aku akan selalu bisa bangkit. Itulah kemenangan sejatiku. Waktu berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, hidup selalu bergerak maju, dan kita yang pernah jatuh harus memutuskan, apakah akan terus terpuruk di tanah, atau bangkit dan melangkah lagi. Aku, Lilis, pernah menjadi perempuan yang runtuh. Malam itu, ketika menerima pesan wasalah kirim dari Arman, hidupku seolah berhenti. Kata-kata kejam yang ia tujukan kepada wanita lain, yang menyinggung aku, istrinya sendiri, menusuk lebih dalam daripada belati manapun. Aku pernah menangis berhari-hari, merasa hina, merasa tidak berharga. Aku pernah terjebak dalam pikiran, apa salahku? Kurang apa aku? Namun sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku berdiri di sini. Bukan lagi sebagai perempuan yang dipandang rendah, melainkan sebagai sosok yang menemukan kembali dirinya. Epilog ini bukan sekadar penutup cerita. Ini adalah perenungan, sebuah catatan hati tentang perjalanan panjang seorang perempuan yang jatuh, lalu bangkit. Tentang bagaimana luka bisa menjadi cahaya, jika kita memilih untuk tidak menyerah.
Arman pernah menjadi pusat duniaku. Aku mencintainya dengan segenap hati, kupercayai setiap langkahnya, kujaga rumah tangga kami sepenuh jiwa. Tapi pada akhirnya, ia justru menghancurkanku dengan pengkhianatan. Apakah aku membencinya? Pernah. Lama sekali aku hidup dengan dendam yang membara, membayangkan suatu hari ia akan jatuh dan aku bisa menertawakannya. Namun seiring waktu, aku menyadari, dendam hanya membebani langkahku. Jika aku terus terikat pada kebencian, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Hari aku menatapnya di kafe, lusuh dan penuh penyesalan, aku tahu, hidup sudah memberi hukuman yang lebih berat daripada apapun yang bisa kuberikan. Dan saat aku mengatakan padanya bahwa aku sudah memaafkan tapi tidak bisa kembali, aku merasa seperti terlepas dari belenggu. Arman kini hanyalah masa lalu. Aku tidak lagi ingin tahu bagaimana hidupnya berjalan. Aku tidak lagi peduli apakah ia bahagia atau tidak. Yang aku tahu, ia pernah menjadi bagian dari kisahku, tapi bukan lagi bagian dari masa depanku. Rani adalah luka yang menjelma manusia. Perempuan yang merebut suamiku, yang dulu dielu-elukan sebagai sosok yang lebih cantik, lebih modern, lebih berharga daripada aku. Aku membencinya dengan segenap jiwa. Aku membayangkan bisa membuatnya hancur, bisa membuatnya merasakan apa yang kurasakan. Dan pada akhirnya, hidup mempertemukanku dengannya dengan cara yang tak pernah kusangka. Dia menjadi OB di kantorku. Aku, perempuan yang dulu diremehkan, justru menjadi atasannya. Pemandangan ketika ia berlutut mengelap sepatuku bukan sekadar balas dendam. Itu adalah simbol bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Namun seiring waktu, aku juga menyadari, aku tidak perlu lagi menindasnya. Kehidupan sudah membuatnya belajar. Dan ketika aku bisa melewatinya tanpa rasa ingin membalas, aku tahu aku sudah benar-benar menang. Anakku, Naya, adalah alasan aku masih bisa berdiri sampai hari ini. Saat aku ingin menyerah, wajahnya selalu terbayang. Senyum polosnya, pelukannya, kata-katanya yang sederhana, semua itu menjadi bahan bakar yang membuatku terus melangkah. Aku mungkin tidak bisa memberikan rumah tangga utuh untuknya, tapi aku berusaha memberikan yang lebih berharga, teladan tentang keberanian dan keteguhan. Aku ingin Naya tumbuh menjadi perempuan yang tidak pernah membiarkan orang lain merendahkannya. Perempuan yang tahu harga dirinya, yang tidak takut berdiri sendiri, yang mampu mencintai tanpa kehilangan dirinya. Dan ketika ia berkata ingin menjadi psikolog agar bisa membantu orang-orang yang pernah merasakan luka sepertiku, aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Aku pernah merasa hancur, pernah merasa tidak ada artinya. Tapi dari titik terendah itulah aku menemukan kekuatan. Aku belajar bahwa aku bukan sekadar istri atau ibu rumah tangga. Aku adalah diriku sendiri, dengan mimpi, dengan kemampuan, dengan potensi. Aku belajar bahwa cinta tidak boleh membuat kita kehilangan diri. Mengasihi seseorang tidak boleh berarti mengorbankan harga diri. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Banyak orang mengira luka adalah akhir. Padahal, luka bisa menjadi pintu. Luka bisa mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Aku pernah dilukai dengan sangat kejam. Tapi justru luka itu yang membawaku pada perjalanan menemukan kembali diriku. Andai aku tidak dikhianati, mungkin aku masih menjadi perempuan yang menggantungkan hidup pada suami, tidak pernah tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Andai aku tidak ditinggalkan, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa membangun karierku, bisa mencapai posisi yang bahkan dulu tidak pernah terlintas di benakku. Andai aku tidak dihina, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Luka itu menyakitkan, tapi juga menjadi cahaya yang menuntunku keluar dari kegelapan. Kemenangan sejati bukanlah ketika aku membuat Rani berlutut, bukan ketika Arman menyesal, bukan ketika aku berhasil mencapai jabatan tinggi. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa melihat diriku di cermin dan berkata, aku cukup. Aku berharga. Aku bahagia. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa tidur dengan tenang, tanpa lagi dihantui oleh bayangan masa lalu. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa mendidik anakku dengan cinta, tanpa mewariskan luka yang kualami. Kemenangan sejati adalah ketika aku bisa tersenyum pada masa lalu, bukan karena aku melupakannya,
Tapi karena aku berhasil melewatinya. Malam ini, aku duduk di balkon rumahku bersama Naya. Bintang-bintang berkelip di langit, udara malam terasa sejuk. Naya menyandarkan kepalanya di bahuku. Nah, aku bahagia punya mama. Aku tersenyum, menatap langit. Mama juga bahagia punya kamu, sayang. Aku memejamkan mata, menghirup dalam-dalam udara malam. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan baru, luka baru, mungkin juga kehilangan baru. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati badai terburuk. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Dan selama aku punya keberanian, cinta, dan doa, aku tahu aku akan selalu bisa menemukan cahaya di balik setiap luka. Inilah epilog hidupku, kisah tentang seorang perempuan yang jatuh, yang dilukai, yang diremehkan. Tapi juga kisah tentang perempuan yang bangkit, yang menemukan dirinya kembali, yang menang dengan caranya sendiri. Aku adalah Lilis. Dan ini adalah kemenanganku.